Baik, izin Pak, kami dari kelompok satu akan menjelaskan sebuah sistem klasifikasi kelayakan penerima beasiswa berbasis web dengan algoritma Naive Bayes. Yang pertama itu adalah struktur database, di mana saya akan menjelaskan struktur database ini memiliki dua. Yang pertama itu adalah data training. Ini untuk menyimpan data historis yang digunakan untuk melatih model Naive Bayes. Data training ini memiliki 8 atribut. Yang pertama itu ID, di mana ID ini untuk setiap menyimpan atau bagian primary key-nya. Yang kedua itu nama. Di bagian namanya adalah sebuah nama mahasiswa, IPK, indeks prestasi, gaji orang tua, pendapatan orang tua, tanggungan itu adalah memiliki seberapa jumlah tanggungan di keluarga, organisasi, keaktifan organisasi, nilai tes, itu adalah nilai tes beasiswa terhitung dari mulai 0 sampai 100. Dan yang kelas itu adalah label klasifikasinya. Dan bagian B itu adalah atau nomor 2 hasil klasifikasi. Di mana hasil klasifikasi ini untuk menyimpan dari data baru yang diinput. Data hasil klasifikasi memiliki 12, di mana atributnya itu yang pertama itu ID, nama, IPK, gaji, orang tua, tanggungan, organisasi, nilai tes, hasil, probabilitas layak, probabilitas tidak layak, dan kriteria. Di dalam ID ini sama seperti yang nomor satu tadi, nama juga sama, IPK sama, yang berbeda itu adalah di bagian hasil. Yang B ini memiliki hasil, di mana hasilnya ini adalah sebuah hasil bagian dari klasifikasinya dan ditambah probabilitas layak, di mana probabilitas ini kelas layak, probabilitas tidak layak itu adalah kelas yang tidak layak, dan yang terakhir ini grade head, ini adalah waktu klasifikasi. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan bagian nomor satu dan nomor 2 akan dijelaskan lagi Joshua Gunawan. Joshua Gunawan, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 2 tentang struktur variabel dalam algoritma. Kategori untuk data kontinu. Kategori IPK rendah, kecil 3,0, sedang 3,0 sampai 3,49, tinggi lebih besar 3,5. Yang kedua, kategori gaji orang tua. Rendah lebih besar 2 juta, sedang 2 juta sampai 4 juta, tinggi lebih besar 4 juta. Yang ketiga, kategori nilai tes. Rendah kecil 70, sedang 70 sampai 79,9, kecil tinggi lebih besar dari 80. Kategori tanggungan. Sedikit 1, sedang 2 sampai 3, banyak lebih besar dari 4. Terima kasih. Baik. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Renaldi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu aturan bisnis. Kriteria kelayakan berdasarkan data training. 1. IPK lebih besar 3,5 sama dengan mendukung layak. 2. Gaji lebih kecil 2 juta sama dengan mendukung layak. Yang ketiga, tanggungan lebih besar 4 sama dengan mendukung layak. Yang keempat, organisasi sama dengan ya mendukung layak. Dan yang kelima, nilai tes lebih besar 80 sama dengan mendukung layak. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kisha. Baiklah, saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu flowchart sistem klasifikasi beasiswa. Yang pertama, start, input URL atau localhost, ini inisialisasi sistem, tampilkan halaman klasifikasi atau indeks PHP, input data mahasiswa, klik button proses klasifikasi, apakah data diisi lengkap, jika tidak,
Tampilkan notifikasi please fill out this field. Jika ya semua kolom sudah aman terisi, sistem bakal lanjut ke tahap berikutnya. Ini selanjutnya, sistem data hasil ke dalam tabel database. Tampilkan hasil klasifikasi, input data berikutnya. Jika ya bakal balik lagi ke bagian input data mahasiswa untuk orang lain. Jika tidak, proses selesai atau end. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Bang Sanitra. Kok kamu bilang? Bapak. Berikutnya adalah flowchart detail proses naik bias. Dimulai dari bagian pertama start, kemudian meload data training untuk membangun model, selanjutnya menghitung nilai per kelas, selanjutnya menghitung prior probability yang akan menghasilkan kategorisasi data baru berupa data layak dan tidak layak. Selanjutnya data ini digunakan untuk menghitung likelihood. Hasil dari perhitungan likelihood ini nanti akan dikalikan dengan hasil perkalian likelihood dengan kayak mau nangis. Selanjutnya flowchart detail proses naik bias. Dimulai dari bagian start, kemudian load data training untuk membangun model, kemudian dari data training ini dilanjutkan untuk menghitung nilai per kelas yang akan menghasilkan terlangkahi sampai sorry. Selanjutnya flowchart detail proses naik bias. Dimulai dari bagian start, kemudian load data training untuk membangun model, berikutnya menghitung nilai per kelas, dan menghitung prior probability yang akan menghasilkan kategorisasi data baru berupa data probabilitas layak dan tidak layak. Selanjutnya nilai ini digunakan untuk menghitung likelihood. Lalu hasil dari perhitungan likelihood ini semuanya dikalikan dan selanjutnya dikalikan lagi dengan nilai prior probability. Setelah itu hasilnya nanti akan dinormalisasikan untuk kemudian dibandingkan untuk mendapatkan probabilitas layak atau tidak layak. Hasil ini kemudian ditampilkan. Udah mau selesai. Tampilkan apa tuh bro? Tampilkan ke layar ya? Oh. Menampil. Selanjutnya flowchart detail proses naik bias. Dimulai dari bagian start, kemudian load data training untuk membangun model, kemudian menghitung nilai per kelas, selanjutnya menghitung prior probability yang akan menghasilkan kategorisasi data baru. Kemudian probabilitas kelas layak atau tidak layak digunakan untuk menghitung nilai likelihood. Dari hasil likelihood tersebut, hasilnya dikalikan ke semuanya, untuk selanjutnya dikalikan lagi dengan nilai prior probability. Hasil ini kemudian dinormalisasi untuk kemudian dibandingkan hasilnya untuk mendapatkan nilai layak atau tidak layak, yang selanjutnya akan ditampilkan di layar.
Selanjutnya, flowchart interaksi database. Dimulai dari PHP application, ini adalah kumpulan semua modul yang digunakan untuk membangun sistem klasifikasi kelayakan penerima beasiswa. Di bawahnya ada database connection, ini adalah bagian yang menghubungkan antara logika PHP dengan database MySQL. Turunan dari database connection ini ada berupa write operation dan read operation. Pada bagian write operation, ini diterapkan terhadap tabel hasil klasifikasi yang nilainya diinput secara manual, kemudian datanya disimpan ke dalam database. Pada read operation, diterapkan kepada tabel data training dan hasil klasifikasi. Pada tabel hasil klasifikasi, hasil langsung ditampilkan ke dalam bentuk tabel pada website. Sedangkan pada tabel data training, ini digunakan untuk model pelatihan bagi algoritma naik bias menggunakan teorema naik bias untuk proses penghitungan dalam sistem klasifikasi kelayakan penerima beasiswa. Baik, berikutnya adalah terkait struktur data aliran informasi tentang data flow. Akan diuraikan oleh teman kami, Evan. Oke, perkenalkan saya Jonathan melanjutkan struktur data aliran informasi data flow. Jadi langkah pertama itu ada input user, format ML, PHP post. Yang kedua ada data processing, Naive-Bayes algoritma. Ketiga, probability calculation, Bayesian theorem. Yang keempat, result, database storage, HTML display. Yang kelima, feedback, tabel hasil, dan visualisasi. Pada bagian yang input user yang pertama ini, itu pengguna memasukkan data melalui form HTML. Lalu data dikirim ke server menggunakan metode post dan diterima oleh script PHP untuk diproses. Selanjutnya, yang kedua pada data processing. Data processing ini itu menggunakan algoritma Naive-Bayes untuk mengklasifikasi data berdasarkan pola dari data latih. Yang ketiga, probability calculation yaitu sistem yang menghitung probabilitas setiap kelas menggunakan teorema Bayesian untuk menentukan kelas dengan peluang tertinggi. Selanjutnya ada result. Hasil klasifikasi disimpan ke dalam database dan ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk halaman HTML. Selanjutnya, yang kelima, feedback. Feedback itu data yang sudah disimpan yang digunakan untuk mengevaluasi sistem, ditampilkan dalam bentuk tabel dan divisualisasikan guna membantu analisa dan perbaikan model. Kita masuk ke dalam aplikasinya. Jadi di sini ini adalah aplikasi tentang sistem klasifikasi kelayakan penerima beasiswa. Itu menggunakan algoritma Naive-Bayes untuk kelayakan penerima beasiswa. Di sini bisa kita masukkan nama. Di sini Jonathan layak mendapatkan probabilitas karena dia sesuai dengan kriterianya. Jadi kriteria pertama itu IPK. Semakin tinggi semakin baik. Gaji orang tuanya semakin rendah semakin prioritas. Tanggungannya semakin banyak semakin prioritas. Selanjutnya, di dalam organisasi, aktif organisasi itu lebih diutamakan. Terus nilai tes semakin tinggi semakin baik. Jika salah satu
tidak terlengkapi, itu hasilnya tidak layak. Bisa kita contohkan lagi. Di sini kelayakannya hanya 4%, karena dia tidak sesuai dengan kriteria klasifikasi tersebut. Jadi, naive Bayes ini algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teori Bayes dengan asumsi naive atau sederhana bahwa semua fitur saling dependen satu sama lain. Sekian dari video kelompok 1. Jika ada maaf, kami minta maaf.